Udah bisa Ibu Ola, udah bisa mikir ibadah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom, Ibu. saudara-saudara jemaat GMI Makedonia. Selamat pagi semuanya, kiranya kita semua dalam keadaan sehat. Kita bersyukur dan bersuka cita untuk kasih setia Tuhan yang dianugerahkan bagi kita. Mari kita bersaat teduh sejenak, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah online GMI Makedonia pada pagi ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari jemaat Tuhan, dengan berdiri kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 362. Aku milikmu Yesus Tuhan. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Yang kedua, aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih murni-Nya, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Tuhan, terima kasih kesempatan pagi ini kami boleh beribadah pada Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anak, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan pengasihan dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7 bagian B. 1 Samuel 16 ayat 7b. Firman Tuhan demikian. Bukan yang dilihat manusia
yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan mengikuti warta jemaat yang akan ditayangkan dan akan dilanjutkan dengan doa syafaat. Silakan. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan dalam hidup kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, kasih Tuhan sungguh besar bagi kami menolong, menjaga, melindungi, dan memelihara kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan bagi jemaat GIM Makedonia Jakarta hingga sampai hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk pekerjaan, kami bersyukur untuk setiap usaha, kami bersyukur untuk setiap anak-anak yang boleh tetap bersekolah, sekalipun ya Tuhan harus dilakukan masih tetap dalam jarak jauh. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi semua kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pertolongan Tuhan bagi gereja kami, di mana Tuhan Engkau boleh mencukupkan apa yang dibutuhkan untuk operasional gereja kami setiap bulannya. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, untuk pertolongan Tuhan juga bagi setiap layanan kami, sekalipun Tuhan kami melakukan itu dalam online, tapi kami bersyukur pelayanan boleh terus berjalan. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi semua kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa, apa yang boleh kami lewati, apa yang boleh kami lalui di tengah-tengah pandemi ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan buat kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami memenaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan terus pelayanan kami ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang terus menolong akan pelayanan jemaat GMI Makedonia Jakarta. Rencana Tuhan kami akan memulai ibadah onsite pada tanggal 10 Oktober nanti, kiranya Tuhan menolong segala persiapan kami. Jikalau Engkau menghendaki ya Tuhan untuk kami boleh beribadah di gereja, biarnya Tuhan akan menolong segala persiapan untuk kami, sehingga Tuhan kami boleh beribadah bersama-sama di gereja. Tuhan akan mempersiapkan semua kami, Jemaat GIM Makedonia Jakarta, Tuhan yang memberikan kesehatan dan kekuatan buat semua kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan, untuk setiap usaha, untuk setiap yang mencari pekerjaan, untuk semua jemaat GIM Makedonia Jakarta. Tuhan kiranya menolong memberkati setiap usaha, Tuhan menolong memberkati setiap pekerjaan jemaat GIM Makedonia Jakarta. Tuhan juga menolong setiap anak-anak kami, setiap jemaat yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Kami juga berdoa untuk anak-anak baik yang sedang kuliah dalam persiapan untuk skripsi, anak-anak yang sekolah, Tuhan juga Engkau memberkati mereka ya Bapa di surga, supaya apa yang sedang mereka kerjakan, apa yang mereka persiapkan, biar kiranya itu dapat dilakukan dengan baik, dan biarnya waktu Tuhan bagi anak-anak kami. Terima kasih Bapa di surga,
Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat Gereja Jakarta ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga setiap pelayanan sinode ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati apa yang menjadi program-program yang sudah disosialisasikan ya Tuhan. Tuhan kiranya menolong supaya program yang sudah disusun, biar kiranya itu dapat direalisasikan dengan baik. Biar kiranya setiap program-program sinode yang sudah disusun, itu biar kiranya sungguh boleh memajukan akan pelayanan sinode, dan biar kiranya Tuhan banyak jiwa-jiwa yang boleh dibawa lewat GMII. Kami berdoa untuk setiap pengurus sinode, baik itu MHS maupun MLS, semua ya Tuhan yang terlibat di dalam sinode, Tuhan memberkati, supaya ada kesehatian di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan, sehingga Bapa di surga lewat sinode GMII, biar kiranya nama Tuhan sungguh boleh dimuliakan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk rencana pengadaan kantor sinode. Kami menyerahkan semua hanya kepada Tuhan. Setiap panitia Tuhan memberkati, Tuhan menolong setiap usaha yang mereka lakukan. Apa yang direncanakan, bagaimana cara untuk mendapatkan dana, untuk mendapatkan donatur, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan kiranya buka jalan supaya Bapa di surga apa yang menjadi kerinduan sinode untuk boleh memperoleh gedung sinode, Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati. Waktu Tuhan kami percaya, Tuhan akan menyiapkan semua bagi kami. Tuhan Engkau juga memberkati lokasi dari tempat gedung sinode ini, biar kehendak Tuhanlah yang jadi. Karena Tuhanlah yang tahu apa yang terbaik, di mana lokasinya, Tuhanlah yang tahu. Kerinduan Tuhan, daerah Cilandak dan sekitarnya kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk pelayanan misi, baik itu pelayanan misi yang ada di luar negeri maupun pelayanan misi yang ada di dalam negeri. Kami berdoa menyerahkan untuk pelayanan misi yang ada di Kirgistan, Pak Pit Hengkesa dan Pak Abner. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka, dan biarnya Tuhan setiap Injil yang mereka sampaikan, setiap Injil yang diberitakan, biar kiranya Tuhan itu sungguh boleh sampai dengan baik kepada setiap orang yang sudah mendengar, dan kiranya Roh Kudus akan bekerja yang akan menolong supaya setiap Injil yang sudah diberitakan itu dapat merubah setiap orang untuk boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Pak Happy yang ada di India, Tuhan juga memberkati, kerinduan untuk punya tempat ibadah, Tuhan juga menolong. Tuhan mencukupkan apa yang mereka butuhkan tiap-tiap hari. Tuhan yang menjaga, melindungi hamba-hambamu ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pelayanan misi yang ada di Sabu, Pak Sem, Tuhan juga memberkati dan menolong. Kerinduan tempat ibadah, Tuhan juga akan menyiapkan bagi mereka. Dana yang mereka butuhkan, Tuhan yang akan mencukupkan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan, kami bersyukur bahwa oleh karena anugerah dan kasih Tuhan, bangsa ini boleh ada sampai hari ini, sekalipun di tengah-tengah pandemi yang melanda. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan terus menjaga, melindungi, dan memelihara bangsa negara kami. Dan kami berdoa kepada Tuhan untuk pemerintah kami, kiranya Tuhan memberkati dari pusat sampai ke daerah-daerah, biar kiranya setiap program-program yang sudah disusun, biar kiranya program-program pemerintah itu sungguh boleh mensejahterakan rakyat banyak, sungguh boleh membuat masyarakat Indonesia boleh semakin lebih sejahtera lagi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pandemi yang ada saat ini. Kami berdoa Tuhan juga menolong. Biar kiranya Tuhan program pemerintah untuk supaya vaksin boleh sampai ke setiap pelosok daerah, orang masyarakat juga bisa untuk ambil bagian di dalam mau divaksin. Tuhan Engkau menolong supaya kiranya biar kiranya Tuhan masyarakat juga boleh sadar, semua masyarakat boleh divaksin. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan, biarnya Tuhan juga menolong supaya kami juga boleh membantu program pemerintah untuk boleh memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Kami menyerahkan bangsa kami Tuhan dalam penanganan untuk masalah COVID ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami memohon pertolongan Tuhan, biarnya pada waktu Tuhan kami bangsa Indonesia boleh terbebas dari pandemi ini ya Bapa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarnya Tuhan sempurna doa-doa kami ini dengan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, dan lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kasih. Jemaat Tuhan, kita akan bermazmur bersama dari Mazmur 54 ayat 1 sampai 9. Dengan berdiri kita membaca Mazmur 54 ayat 1 sampai 9. Saya membaca judulnya, kemudian kita mulai dari ayat yang pertama. Doa dalam menghadapi musuh. Mazmur 54 ayat 1 sampai 9. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Sifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaan-Mu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuh. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan untuk kasih setia Tuhan bagi kita semua. Saat ini kita akan mengangkat suara kita, memuji dan menyerukan nama Yesus. Kita mau angkat pujian nyanyi bagi Dia. Yesus, tanggalkan bebanku.
jemaat Tuhan, kita akan siapkan hati untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita menyadari bahwa kita lemah, kita butuh Tuhan, kita butuh firman Tuhan yang menguatkan kita dalam menjalani hidup ini, dan kita butuh Tuhan untuk memperbaharui hati dan batin dan hati kita. Kita siapkan hati dengan berdiri, kita mau angkat pujian lebih dalam ku menyembah. Bila kita masuk dalam penyembahan pada Tuhan dengan sikap hormat, kita nyanyikan bahwa sungguh besar setia Tuhan nyata di sepanjang hidup kita. Kata yang bisa lukiskan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian penyembahan kita pada Tuhan. Kita serukan betapa baiknya Tuhan bagi kita. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kekayaan, kemuliaan dan kejayaan, kehormatan dan kemasyuran dan keagungan. Terpujilah Engkau Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, Allah sumber segala penghiburan.
hanya dekat Allah saja kami tenang, sebab daripada mula kekuatan kami. Engkaulah pengharapan dan penolong kami. Bless the Lord, O my soul. Worship His holy name. Jiwa kami memuji, memuliakan Engkau Allah yang luar biasa. Kami sungguh diberkati, kami sungguh berbahagia, diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau, beribadah kepada Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon anugerah-Mu, Roh Kudus memimpin kami semua. Di saat kami belajar firman Tuhan, kami diberi pengertian, kami diberi kekuatan untuk dapat menerima kebenaran firman-Mu dengan sukacita. Pimpin kami di saat belajar firman-Mu, supaya kami fokus kepada Tuhan. Kami menolak segala gangguan dalam bentuk apapun, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Roh-Mu membebaskan kami. Untuk kami boleh sungguh-sungguh menikmati Tuhan, menikmati firman-Mu yang Tuhan mau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, disilahkan duduk. Saya menyapa kita semua. Shalom. Kita bersuka cita hari demi hari Tuhan menyatakan kasih dan kemurahan-Nya kepada kita. Secara khusus hari ini, hari yang baik ini, Tuhan mau memberkati kita lagi dengan kebenaran firman Tuhan secara baru. Saya mengajak jemaat Tuhan membaca Alkitab kita dari kitab Yeremia pasal yang ke-11, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Yeremia pasal 11 ayat 18 sampai ayat 23. Saya akan membacakannya bagi kita, jemaat Tuhan, memerhatikannya. Nyawa Yeremia terancam di Anatot. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku
maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu, Engkau Tuhan memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan menghukum mereka, pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang, anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka, sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun-tahun hukuman mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan menguji batin dan hati. Ada pepatah mengatakan, dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Tentu kita memahami apa maksud dari pepatah tersebut. Bahwa sulit sekali mengerti isi hati seseorang. Melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita akan belajar bagaimana Yeremia adalah seorang hamba Tuhan yang setia, memberitakan kebenaran. Tugas seorang nabi adalah menyampaikan apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Inti berita yang disampaikan oleh Yeremia adalah keselamatan, pengampunan, dan teguran terhadap dosa. Inilah yang senantiasa diberitakan oleh Yeremia sejak dia dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Mengapa Yeremia mengalami banyak tantangan dalam memberitakan kebenaran? Bukankah yang disampaikan adalah perkataan Allah sendiri? Isi hati Tuhan yang ingin dia beritakan kepada umat Tuhan yang Tuhan sangat sayangi. Yeremia mengalami banyak tantangan dalam pelayanan, dalam pemberitaannya. Karena berita yang disampaikan oleh Yeremia menyatakan realitas kehidupan umat Tuhan yang tidak setia. Hal ini disampaikan oleh Nabi Yeremia dalam khotbah mengenai bait suci. Dan ini juga ada hubungannya bagaimana Raja Yosia yang memperbaharui bait suci, di mana dia merubuhkan setiap baal-baal penyembahan yang disembah oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel dan orang Yehuda. Dan sampai pada akhirnya kitab Taurat ditemukan dan terjadi pemulihan di Bait Allah. Dan ini juga diberitakan oleh Yeremia sebagai hamba Tuhan. Dalam Yeremia 7 ayat 1 sampai 15, kalau kita membaca di sana, Tuhan berfirman kepada Yeremia. Tuhan menyuruh Yeremia
untuk menyerukan seluruh firman Allah yang diterima dari Tuhan. Tujuannya adalah agar orang-orang Yahudi, orang-orang Yehuda, orang-orang Israel, umat Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar. Kita tahu dalam kehidupan orang Israel, orang Yahudi, bait suci adalah simbol ibadah bagi orang percaya, bagi umat Tuhan. Namun umat Tuhan justru melakukan banyak penyimpangan dalam menjalankan ibadah. Kalau kita memerhatikan dari sejak perjanjian lama, begitu banyak nabi Tuhan, hampir seluruh nabi itu justru dibunuh di Yerusalem. Mengapa? Karena mereka menyampaikan kebenaran Tuhan agar umat Tuhan dimurnikan kembali secara rohani. Nah, firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia adalah berisi teguran-teguran. Kalau kita memerhatikan di Yeremia 7 ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu, tingkah langkahmu, dan perbuatanmu. Maka aku mau diam bersama-sama di tempat ini. Ini teguran yang disampaikan Tuhan melalui Yeremia. Perbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Karena mereka menyangka dengan membawa persembahan ke bait Allah, dengan datang beribadah kepada Tuhan, cukup bagi mereka menjadi umat Tuhan tanpa perubahan hidup. Teguran yang kedua disampaikan dalam pasal 7 ayat 4 dan 9. Mereka mempraktekkan ibadah yang palsu. Ayat 9, masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal? Mereka menjalankan ibadah, tetapi sekaligus juga mereka melakukan dosa yang keji di mata Tuhan. Maka firman Tuhan ini harus diberitakan kepada umat Tuhan. Bukan kepada orang kafir yang melakukan tindakan ibadah yang palsu ini. Adalah orang-orang yang menyatakan diri beragama, pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Teguran yang ketiga disampaikan oleh Yeremia. Mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian. Melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Inilah gambaran kehidupan umat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan secara casing, tapi hatinya sungguh-sungguh menyakiti hati Tuhan. Seandainya Bapak Ibu memanggil anak yang kita kasihi, dengan cinta kasih kita memanggil, mengingatkan dia, lalu dia memberi punggungnya atau membelakangi kita. Bagaimana perasaan kita dengan sikap dan perilaku yang demikian? Itulah gambaran umat Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, Tuhan berfirman, tapi justru mereka membelakangi Tuhan. Teguran yang ketiga dalam Yeremia 11 ayat 10 dalam teks kita hari ini. Mereka mengingkari perjanjian Tuhan. Tuhan memberikan janji kepada nenek moyang mereka. Tetapi juga di masa mereka diulangi lagi, bahkan lebih keji lagi perbuatan mereka yang tidak mengindahkan janji Tuhan.
Yeremia 11 ayat 10 bagian B. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjianku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Inilah isi hati Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia. Tujuan khotbah dari Yeremia adalah untuk mengingatkan umat Tuhan atas dosa yang telah dilakukan. Namun respons mereka adalah marah dan mengadakan persekongkolan untuk membunuh Yeremia. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan ini juga datang kepada kita dalam konteks Makedonia Jakarta. Adakah kita ketika menerima teguran, nasihat, arahan dari orang tua, dari Tuhan, dari orang-orang tua rohani kita, adakah kita memberi diri kita untuk meresponi dengan membuka hati? Atau sebaliknya, kita justru membelakangi dan menganggap sepi segala teguran, segala nasihat dan arahan Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia adalah perkataan Tuhan sendiri. Bukan maunya Yeremia, bukan keinginan Yeremia, tetapi dia menyampaikan apa yang dia terima dari Tuhan dengan hati yang jujur, dengan tulus tanpa kompromi. Namun ketulusan dan kejujuran dalam menyampaikan kebenaran tidak diindahkan oleh umat Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasih, melalui firman Tuhan ini kita akan belajar beberapa prinsip rohani, beberapa prinsip kebenaran, bahwa Tuhan menguji batin dan hati manusia. Yang pertama, Tuhan mengenal batin dan hati manusia. Ayat 18, Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahui. Pada waktu itu Engkau Tuhan memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Salah satu atribut Allah yang kita tahu adalah Dia Allah yang Maha Tahu. Kata memberitahukan di dalam ayat ini pakai kata yada dalam bahasa Ibrani. Mengetahui, mengenal dengan sungguh-sungguh. Dalam konteks yang lebih dekat digambarkan seperti hubungan suami dan istri yang begitu mengenal sejatinya pasangannya. Tentu ini suami istri yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberitahukan kepada Yeremia rencana jahat orang-orang Anatot. Yang sebenarnya Yeremia tidak menduga, tidak menyangka. Tetapi justru mereka bersekongkol untuk melakukan yang jahat kepada Yeremia. Ayat 19 dikatakan, tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita menyebabkannya dari negeri, melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang. Mereka melukiskan seperti pohon. Dan mereka mengatakan, marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Kita lenyapkan dari negeri orang-orang yang hidup. Supaya tidak diingat lagi Yeremia, nabi Tuhan yang setia. Kata batin kalau kita memerhatikan dalam kamus bahasa Indonesia, sesuatu yang terdapat di dalam hati, sesuatu yang menyangkut jiwa dan perasaan hati. Yang dapat mengetahui batin dan hati manusia hanyalah Allah. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, Tuhan menilik hati kita masing-masing. Tuhan memandang hati kita yang terdalam. Manusia hanya dapat melihat secara kasat mata. Tetapi Tuhan dapat melihat apa yang ada di dalam hati manusia.
Itulah sebabnya dalam nats pembimbing kita 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat kedalaman hati kita. Tuhan melihat keluarga kita. Tuhan melihat hasrat dan niat di dalam batin kita. Dan apakah yang dilihat Tuhan itu sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan? Atau justru sebaliknya? Ini juga koreksi bagi kita dalam melayani Tuhan. Adakah Tuhan dapati hati kita setia? Atau kita bersandiwara di hadapan manusia? Sepertinya kita beribadah. Sepertinya kita melayani. Tapi sesungguhnya hati kita kosong. Hati kita jauh dari Tuhan. Yeremia setia kepada kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Jujur dalam menyampaikan berita yang diterima dari Tuhan. Tidak ada yang dia tutupi. Dia tidak mau kompromi. Dia tidak mencari kesenangan manusia. Sebagaimana Petrus katakan, kami bukan mencari kesenangan manusia. Kalau kami mencari kesenangan manusia, maka kami bukanlah hamba Allah, bukanlah pelayan Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Firman Tuhan ini juga berbicara khusus kepada kita hari ini. Dalam melakukan pelayanan selama di masa pandemi. Adakah hati kita tulus melayani Tuhan? Adakah Tuhan memandang kita dengan sikap hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dalam setiap ibadah dan pelayanan yang kita kerjakan? Orang-orang yang membenci Yeremia adalah orang-orang sekampungnya, kaum keluarganya. Yeremia adalah orang Anatot. Daerah Anatot itu adalah asal dan kampung dari para imam. Dijelaskan dalam Yeremia 12 ayat 6, sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu, mereka sendiri juga berbuat khianat terhadap engkau. Mungkin kita pernah mendengar, kalau orang yang menyakiti saya tidak apa-apa. Tetapi kalau orang terdekatku, keluargaku, anak-anakku, orang-orang yang aku sayangi, itu membuat satu luka yang sangat dalam di hati setiap. Itulah yang dialami oleh Yeremia. Orang-orang yang menolak kebenaran akan terusik dengan kehadiran pemberita kebenaran. Dan berupaya menghambat bahkan mencelakai. Ketika firman diberitakan, dosa dan kejahatan terbongkar. Itu akan menimbulkan kepanasan hati bagi orang-orang yang tidak menyukai kebenaran. Saudaraku yang Tuhan kasihi, Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam batin, di dalam sanubari kita. Inilah kesedihan dan duka bagi Yeremia yang diungkapkan dalam Yeremia 15 ayat 10. Celakalah aku ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan atau orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutuki aku. Yeremia berkata jujur di hadapan Tuhan dan dia tahu bahwa pemberitaannya selaras dengan kehendak Tuhan. Permohonannya selaras dengan kehendak Tuhan. Bukan Yeremia balas dendam kepada kaum keluarga dan sanak saudaranya di Anatot. Tetapi dia menyampaikan doa kepada Tuhan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Ada 3 rencana jahat orang-orang Anatot terhadap Yeremia. Yang pertama, mereka memburuk-burukan Yeremia untuk meragukan pendengarnya. Supaya orang-orang yang mendengar firman Tuhan menjadi ragu. Mereka menghambat berita, bahkan nubuatan-nubuatan Yeremia. Mereka ingin
dalam tanda petik membunuh berita yang disampaikan oleh Yeremia. Dan juga mereka ingin mengambil nyawa Yeremia. Inilah rencana jahat orang Anatot. Namun fakta kebenaran yang kita pelajari dari Alkitab bahwa Tuhan melindungi orang benar dari rancangan si jahat. Puji Tuhan. Ini kekuatan dan pengharapan bagi kita. Yang kedua, Tuhan menguji batin dan hati manusia. Itu berarti Tuhan membela dan menghibur orang-orang yang setia, orang yang benar. Ayat 20. Kita memerhatikan di ayat 20, di sini dikatakan, tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka semua, terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkara. Yeremia mengenal Allah yang dilayani. Itulah Allah semesta alam. Allah yang maha kuasa. Allah yang adil. Allah yang benar. Yang menguji batin dan hati manusia. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tuhan mengenal hati kita. Ketika kita menderita karena kebenaran, mungkin di lingkungan pekerjaan, ketika kita berkata benar di sekitar orang-orang yang suka bohong, mungkin kita dibenci atau ditolak. Bahkan mungkin konsekuensi yang lain akan kita terima. Tapi jangan takut. Tuhan pembela yang setia. Dan Dia juga yang menghibur dan menguatkan kita. Ketika kita tetap berkomitmen melakukan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yeremia menyerahkan perkaranya kepada Tuhan. Dikatakan di ayat 20 bagian terakhir, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Kuserahkan persoalanku, kuserahkan masalah. Dalam menghadapi masa depan, dalam menghadapi hari-hari ke depan ini, setelah pandemi ini, kita tidak tahu bagaimana kita menghadapi realita kehidupan yang mungkin lebih sulit daripada yang kita hadapi sekarang. Tapi firman Tuhan menguatkan kita. Segala perkaraku kuserahkan padamu. Ada pujian itu ya. Segala khawatirku kuserahkan kepadamu. Segala perkaraku kuserahkan kepadamu. Jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang dapat menutup. Inilah keyakinan dan iman dari Yeremia. Dan juga keyakinan dan iman kita sebagai orang percaya. Tuhan membela dan menghibur Yeremia. Dan juga menghibur kita dalam menghadapi setiap perjuangan hidup dalam pergumulan. Tetaplah hidup dalam kebenaran dan setia memberitakan firman Tuhan yang dapat mengubah hati manusia. Yang ketiga, Tuhan menghukum kejahatan. Ayat 21 sampai 22. Ayat 22. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan menghukum mereka. Pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang. Anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Saudaraku, Tuhan mengajarkan kita. Kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak perlu melawan kekerasan dengan kekerasan. Tetapi Tuhan mengajar kita bagaimana melawan kekerasan dengan sikap rohani
dengan kelemah lembutan. Saya percaya ini sangat sulit. Orang keras dilawan keras, pasti terjadi benturan. Tapi jika orang keras dihadapi dengan kesabaran, dengan kekuatan Tuhan, pasti dia akan menyerah. Tuhan yang Maha Adil pasti menghukum kejahatan. Karena itu, hiduplah benar. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan cari pembelaan manusia. Tapi bawa seluruh perkaramu kepada Tuhan. Mari kita bawa seluruh masalah persoalan hidup kita. Sehingga kita tidak mempersalahkan orang lain. Kita berhenti mempersalahkan orang lain. Tapi kita belajar memetik berkat rohani dari setiap kesalahan orang lain terhadap diri kita. Itulah cara yang bijak dari Tuhan dalam menghadapi setiap kesulitan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Tuhan mengenal batin dan hati. Tuhan mengenal hati kita. Tuhan mengetahui kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan takut kepada manusia. Tetapi takutlah akan Tuhan dan beritakanlah kabar baik. Ingat bahwa Tuhan melihat hati kita. Tuhan tahu motivasi kita. Tuhan tahu kesulitan-kesulitan kita. Dan serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi pertolongan. Tuhan membela dan menghibur setiap orang yang setia melayani Tuhan. Serahkanlah segala perkaramu kepada Tuhan. Dia pasti menolong dan melindungi engkau. Yakini kebenaran ini, bahwa kejahatan pasti dihukum. Karena itu berlakulah benar dan setia di hadapan Tuhan. Responi firman Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersukacita, senantiasa kita tetap hidup mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu, memiliki Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan firman kepada kami. Baik firman Tuhan yang mengingatkan akan kegagalan kami. Firman Tuhan yang meneguhkan kami. Dan firman Tuhan yang memberikan kami gairah untuk hidup dalam kebenaran. Tolong kami untuk menerima setiap firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami tidak menganggap remeh firman Tuhan yang kami dengar, yang kami baca. Tetapi kami meyakini bahwa setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah adalah hidup, berkuasa, dan sanggup mengubahkan hati kami. Engkau mengenal kami masing-masing jemaat. Engkau tahu bagaimana relasi kami dengan Tuhan, relasi kami dengan sesama kami. Dan kami memohon, Tuhan pulihkan kami, agar kami dapat mengasihi setiap orang yang mungkin pernah melukai kami. Karena kami tahu Tuhanlah penolong yang setia yang akan membela kami dalam perkara-perkara yang kami hadapi. Tolong kami agar kami tetap menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan dalam setiap pelayanan, dalam ibadah, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami. Agar kami boleh menjadi saksi kebenaran. Dan kebenaran Allah boleh menggema melalui kehadiran anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami untuk melihat berkat-berkat yang besar di balik setiap kesulitan yang kami hadapi. Sehingga kami tidak terpancing untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Tetapi kami didorong untuk mempercayai kebenaran Tuhan, bahwa Tuhanlah yang akan menghukum kejahatan dan membela yang benar. Terpujilah Engkau Bapa. Kuatkan kami. Banyak kesulitan-kesulitan yang sulit kami ungkapkan. Namun kami bersyukur. Kami punya Allah semesta. Allah yang maha besar. Allah yang berkuasa. Sanggup memulihkan kami. Menguatkan kami. Untuk menatap masa depan dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah kekuatan dan penolong yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Ola. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Setelah ibadah ini, Bapak, Ibu, Saudara bisa mentransfer ke rekening gereja yang tertera untuk mendukung pekerjaan Tuhan, pelayanan di jemaat, pelayanan misi, dan operasional gereja kita. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan atas kasih setia dan kebaikan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam pelayanan dengan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dan melanjutkan hidup kita. Kita tenang karena Tuhan akan membela dan menghibur dan terus memegang tangan kita. Asalkan kita tetap setia dan takut akan Tuhan. Mari kita berdiri, kita mau angkat pujian dari Kidung Jemaat 410. Tenanglah kini hatiku. Memimpinlah
Terima kasih, inilah keyakinan kami bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami dan memegang kami dengan tangan yang teguh itu. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dengan pergumulan mereka masing-masing. Biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan kami bahwa Tuhan membela orang benar yang hidup mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, dalam pekerjaan, usaha, dan juga pendidikan anak-anak. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk Pak Ricardo Untom pada tanggal 26. Anak kami Arif dan Aris pada tanggal 28. Dan juga Arlison pada tanggal 30 September. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati mereka masing-masing. Bawalah mereka menjadi anak-anak muda, anak yang setia mengasihi Tuhan. Dan buatlah masa depan mereka berhasil. Karena mereka hidup mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Apul, ulang tahun pernikahan pada tanggal 2 Oktober nanti. Tuhan memberkati keluarga hamba-Mu dalam pekerjaan di Kalimantan dan juga ibu bersama anak-anak yang ada di sini. Tuhan berkati, Tuhan pelihara, dan Tuhan buat mereka berhasil. Dan di atas semuanya biarlah mereka menjadi keluarga yang setia, mengasihi, dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah ucapan syukur kami, permohonan kami, bahkan juga syukur kami dalam penyertaan melalui ibadah kami pada hari ini. Dan sebentar kami akan berpisah dan memasuki seluruh aktivitas kami masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, datanglah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Mari kita saat teduh, kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tetap jaga kesehatan dan tetap setia mengiring Tuhan sekalipun di tengah-tengah tantangan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.